Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'adi wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya badan, yaitu wal istidanatu, dan mengharapkan menghutangi atau mengharapkan hutang. Ayatola bida ini artinya mengharapkan hutang. Liman bagi orang-orang layar ju, yang tidak bisa diharapkan apa wafaun, pembayarannya atau membayarnya lidainihi, kepada hutangnya. Min jihati dhohirotin, min jihatin dhohirotin, dari arah yang nyata. Jihati sababin wa torikin, dengan sebab dan jalan, dhohirotin yang nyata. Maksudnya begini ya, kita sudah tahu orang tuh senengannya tuh ngutang kesana kesini ya kan, pokoknya ngutang terus, nggak ada dibayar-bayar Pak Lupi ya kan itu. Nah terus ibaratnya kita itu malah ibaratnya ngojo-ngojoin dia, sini hutang sama aku. Nah yang tujuannya nanti entah dia ngambil asetnya yang apa, ini itulah yang seperti itu juga tidak diperkenankan. Ya tujuannya kita menghutangi itu kan supaya meringankan beban dia karena dia butuh. Bukan kok karena kita itu mendapatkan sesuatu yang lain gitu. Fauran, baik seketika, fil khali, di dalam seketika, wa ingdal hululi, dan ketika menghalalkannya, fil muajjali, di dalam nanti-nanti. Idza kana, ketika ada apa istidana, ghairu mutoroh, yang tidak terpaksa. Walam ya'lam, dan tidak mengetahui da'inuhu, kepada orang yang memberikan hutang tersebut, man, orang-orang, yukti, yang memberikan siapa man, hi, kepada man, ada ini, kepada hutangnya, bidzalika, dengan demikian hutang. Bikaunihi, artinya dengan adanya orang tersebut itu layar ju, tidak pernah mengharapkan wafain dari pembayaran, mingdalika, dari demikian hutang. Jadi kita ibaratnya menghutangi orang-orang yang tujuannya itu supaya itu tadi, dia itu tidak bisa membayar hutang kita. Nah itu yang seperti itu tidak diperkenankan. Yo kita ngutangin orang ya yang kira-kira ibaratnya gitu. Yang seterusnya, wa adamu ingtidoril, dan tidak adanya mau menunggu atau menanti, al muasari, kepada orang yang dalam keadaan sulit. Adami takhiri dainil muasiri, tidak adanya mengakhirkan atau menunggu hutangnya orang yang dalam keadaan sulit. Ila waktin, kepada waktu, al muyassarotin, yang sudah lapang. Yang seterusnya termasuk kita, yaitu maksiatnya badan kita. Andaikan saya ini ngutangin Pak Lupi ini, ya kan itu banyak rupanya. Nah, karena untuk kebutuhan biasanya ya ada Pak Lupi itu, karena suatu hal ya kan, entah ada kepentingan apa, atau mungkin ibaratnya Pak Lupi kan pegawai negeri itu. Nah, kebetulan negara tuh chaos, atau ibaratnya tuh pailit atau apa, bangkrut. Nah, jadi tertahan belum dibayarkan, biasanya lancar. Lah yang seperti itu kok kita tidak mau
apa itu namanya, menunggu dulu, ya kan, kepada yang lagi sulit seperti itu, maka itu ya termasuk juga tadi ngejor hutang ya tidak baik, ya kan, termasuk maksiatnya badan. Kepada orang yang kita kasih hutang yang lagi sulit kok kita apa itu namanya, persulit harus saat itulah, itu juga termasuk maksiatnya badan. Jadi tengah-tengah lah kan gitu, kita pahamilah keadaannya gitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Qala, sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Wa in kana, maka jika ada siapa orang yang punya hutang, itu du usratin, orang yang lagi dalam kesusahan, fanadiratun, maka adapun penantian, ila maisaratin, hingga sampai mudahnya orang tersebut. Nah, ini Ali Imran kemarin ya ini. Hai wa ingkana, artinya jika kok ada siapa alladhi, seseorang, itu alaihi, yang atas, alladhi apa adainu, hutang, muassaron, yang dalam keadaan kesulitan, fa'alada, ini maka atas orang yang memberikan hutang, nadirotun, adapun harus menunggu, ada penantian. Takhiru, artinya mengakhirkan, ilal yasari, hingga beliau itu sudah ada kemudahan, wasaati, dan juga keleluasaan, wa ang tasodaku, dan jika kok mau bersodakoh, tatsruku, artinya meninggalkan ru'usa amwalikum, kepada pokok daripada harta-harta kalian semua, ilal muassari, kepada orang yang lagi kesusahan, itu khairun, lebih bagus, lakum, kepada kalian semua, ingkungtum, jika ada siapa kalian semua, itu ta'lamuna, pada mengetahui. Ya, maksudnya andaikan namanya kita itu bermasyarakat, orang banyak, ya kan, yuk kita tengok, kalau kok lagi orang itu memang lagi sulit, yo kita tunggu dulu, ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Andaikan kok kita mau memaafkan, nah itu ya lebih baik. Andaikan sudahlah segini wae lah umpama, itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wah tapi berat Pak begitu tuh ya, namanya latihan, kita belajar ya. Walal mu'alif rahimahullah. Wa fil hadisi, dan itu ada di dalam hadis, man adapun sebarang siapa itu angduru, mau menanti, muassaron, kepada orang yang lagi sempit keadaannya, awada'a, atau meletakkan, anhu, dari orang tersebut, awadoa, atau melepaskan, anhu, dari orang tersebut, adollah, maka akan menaungi hu, kepada orang tersebut, siapa Allah fidilihi, di naungannya Allah subhanahu wa ta'ala, yaumaladillah, di dalam hari yang tidak ada naungan, illa dhillahu, kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang-orang kok ibaratnya yang mau memaafkan hutang-hutangnya orang lain, apalagi kok orang itu sudah meninggal ya, nah itu usahakan kita maafkan. Nah yang seperti itu nanti kita termasuk wali-walinya Allah besok di hari kiamat. Amin. Nah, di hari nanti matahari itu ibaratnya tuh dekat dengan kita, yang tidak ada naungan, tidak ada ibaratnya iup-iupan. Bahasanya apa iup-iupan? Mir bahasa Indonesia. Pelindung, teduhan ya. Kecuali teduhan dari Allah, maka itu kita termasuk yang seperti itu. Kan ada 7 tuh kalau dalam hadisnya ya. Nah ini yang di luar hadis itu ada tambahan lagi. Jadi termasuklah orang-orang yang andaikan kok kita nengok, kan ada terkadang Pak Lupi ya, kita tuh hidup bermasyarakat, ada orang tuh pernah hutang dengan kita. Nah, dulu kawan baik kita ya kan, keluarganya tahulah ya kan, terus ibaratnya orang itu tahulah ya kan, lah hutang tuh mungkin agak banyak lah ya, bahasa kita kalau sekarang kan bahasa sejuta tuh banyak loh Pak Lupi. Nah itu kalau Pak Lupi ada tetangganya, dulurnya yang seperti itu, kok kita bisa mau memaafkannya, maka nanti insya Allah termasuk hadis yang ini ya.
kita maafkan. Kalau kok sudah sampai dia mati tidak bisa bayarnya, nah itu kita maafkanlah. Lah itu insya Allah kita mendapat naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat, yang tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Ya cuman ya jangan untuk kesempatan Pak Janis ya. Wah aku udah kalau begitu hutang gue nanti kalau aku udah bayar-bayar aku dalilin ini ya pada orang itu ya udah boleh. Nah itu namanya kita menggunakan ibaratnya agama ini untuk kepentingan nafsu kita atau kepentingan kita. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fidarani amin ya rabbal alamin. Hukum ini untuk kita yang memberikan hutang, bukan untuk kita yang berhutang ya. Itu. Yang seterusnya dilil mali dan menyia-nyiakan harta. Ay sorofahu, artinya menggunakan harta tersebut, wa ibahatihi dan menggunakan harta tersebut, angti bin nafsi untuk keenaan dirinya sendiri. Keenaan dirinya sendiri tadi fi maksiatin, di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan di sini kasaro i'alatil malahi. Termasuklah di situ keterangannya di sini membeli alat-alat untuk musik ya. Wa iktaroiha. Apa maknanya situ, Pak? Taroa. Oh, menyewakan alat musik. Wastihanatu itu baru meremehkan, berarti menyewakan ya. Jadi termasuklah maksiatnya badan kita. Andaikan kita punya harta, kita gunakan untuk beli alat-alat musik, Mas Fikri. Cuman ini untuk kita loh. Kaki kita ngato sama tetangga-tetangga kita yang punya apa namanya organ segala macam. Ini maksudnya kalau untuk kita tuh begitu gitu ya. Ya andai kan orang tuh tahu kok dilaksanakan ya terserah dia ya. Jangan nanti kita baru ngaji belum begitu paham ya kan dakwain orang, kau tuh tahu dah. Kau tuh nyewa-nyewakan organ itu, wah itu dosa besar. Wah, itu pula ya kan. Termasuk maksiatnya badan, jangan begitu. Kaget Mas Fikri punya hajatan, nak nyewa punya dia udah dikasihnya. Nah, jadi jangan begitu ya. Yang penting kita tahu bahwa kita menggunakan harta kita yang untuk seperti itu adalah termasuk maksiatnya badan kita. Yang seterusnya wal istihanati, dan juga meremehkan. Ayat tahkiri artinya menghina. Wal adlali, ya Mas Gran? Ayat tahkiri artinya meremehkan, wal adlali dan menghinakan, bil mushafi dengan mushaf. Menghinakan mushaf. Itu Pak yang kecacar-kecacar itu macam mana Pak kalau dibakar, kalau niatnya itu untuk memuliakan supaya tidak terpijak-pijak ya dibakar wae Pak, bagaimana boleh. Niatnya untuk supaya tidak kecacar-kecacar, tidak terhinakan, nah, boleh ya. Tapi kalau bakarnya tuh karena sok-sokan, nah, ya kan, nah itu baru tidak boleh gitu ya. Quran masih bagus kok, nantang-nantang, no aku bakar Quran tidak apa-apa, jangan begitu, kena sambar petir nian nanti. Selain daripada menghina Al-Quran, wabikuli ilmin, dan juga menghinakan kepada tiap-tiap ilmu asyari yang golongan syariat. Nanti Pak Lupi sudah ngaji toreko ya kan, sudah ngaji tayak sawuf, apa ilmu ya kan gitu, menghinakan ibaratnya. Ilmu nulis baca untuk apa? Nah, Qala al-mu'allif rahimahullah tidak boleh ya. Itu termasuk nanti kalau di bagian depan termasuk kita murtad loh ya kalau menghinakan ilmu syariat, harus bersyahadat lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Atau kita nengok ibaratnya anak-anak baru belajar latihan rukuk, sujud, kita hinakan. Padahal cara kita mandang kemarin kan harus begitu. Kita nengok orang tua, ya berarti harus bahwasanya orang itu lebih baik dari kita, ibadahnya kepada Allah sudah lama. Kita nengok anak kecil,
ya kita harus merasa bahwa anak kecil itu lebih baik dari kita, dia belum punya dosa. Kita nengok orang gila kemarin enak, besok tidak dihisap, daripada saya ya, kalau dia sudah belum surga orang gila ya kan. Gilonian loh Pak Muflis, bukan gila loh ya. Orang gila itu besok kan di A'raf ya kan itu. Pokoknya enggak dihukum lah. Kalau dari kecil kok gila sampai mati ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Atau ibaratnya kalau kita ketemu orang-orang yang alim, nah beliau-beliau yang sudah mengajarkan kepada orang banyak tentang ilmu-ilmunya Allah, ketemu orang bodoh ya begitu. Kita jangan sampai meremehkannya ya kan. Kemarin di kitab Nashihul Ibad loh. Ingat enggak kemarin? Orang bodoh tentu nian dia tidak tahu karena dia tidak tahu. Lah kita tahu kok malah melanggar, maka hukumannya lebih berat itu Pak Lupi ya. Boleh Mas Gedor tahu enggak nengok kok. Dibahasnya apa mau? Itu enggak boleh. Kan begitu kalau kita. Kata hawiyati seperti ibaratnya itu menghinakannya bil karosi dengan kursi ming dalika dari demikian mushaf ming dalika fayahrumu maka hukumnya haram lidalalatihi karena menunjukkannya orang tersebut ala adami takdimi atas tidak adanya menghormati. Maksudnya begini, Rahul turu ya manpi kemarin kan kita menunjukkan kaki ke arah yang ada kitabnya, ada Quran, apalagi ada guru kita di depan, itu kan termasuk maksiatnya kaki. Termasuk lagi ya, nah itu main-main. Nah ini yaitu main-main yang pomo, ini bangku memang biasanya untuk mushaf. Lah kok kita untuk main-main, kadang kita untuk ance-ance mainan ya kan, lah itu termasuk menghinakan. Biasanya untuk wadah kitab segala macam yaitu harus tetap kita hormati. Sekarang sudah beda Pak Rozak. Zaman kita dulu ya kan, asal berjalan di depan orang tua mundur gitu. Kalau sekarang kita nyak ya harus bebas pokoknya. Nah, itu artinya sifat malu kita sudah berkurang, adab kita sudah berkurang, tata krama kita sudah berkurang, apalagi kok di depan guru kita. Nah, itu seperti itu. Kalau guru-guru kita itu sedikit pun tidak ada mereka kok ingin dihormati, itu tidak ada. Mereka memandang makhluk di dunia itu sama. Ya seperti tadi diterangkan, nengok orang bodoh ya begitu, nengok orang tua begitu, nengok anak kecil begitu. Memang pada diterapkannya nian oleh orang-orang yang alim, para guru-guru kita itu begitu. Sedikit pun dia tidak ada memandang rendah atau meremehkan kepada siapapun. Karena kata Pak Janis tadi tawaduk tadi. Nah, itu ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Sama dengan seperti ini ya kan. Salah satu Pak Lupi bentuk tawaduk kita mau hadir di sini. Nah, Pak Lupi ya. Nah, harusnya kan Pak Lupi yang hadir ke sana ngaji. Bukan kok saya hadir di sini. Oh, kan begitu. Nah, cuman itu tadi termasuk harus salah satu bentuk tawaduk seorang guru harus mau hadir di tempat-tempat pengajian yang walaupun bukan di tempat beliau. Itu termasuk undang-undangnya Pak Lupi itu. Sebenarnya kalau andekan kok dalam undang-undang murid ya begitu, nggak baik, nah, gitu ya. Ya cuman jangan dipikir itu ini sudah majelisnya nggak apa-apa ya gitu. Cuman memang seharusnya ke sana. Nah, gitu ya. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya wa kawadil amamati. Contohnya lagi seperti meletakkan apa itu namanya? Amamah itu sorban. Au dawatil kitab berarti atau alat-alat tulis. Au hajarin atau batu. Ala dali ke atas demikian kursi atau meja tadi. Ya kan? Atau kursi untuk belajar tadi atau tempat duduknya guru dan segala macam ya kan. Dulu seingat saya Pak Rozak, seumur-umur kita belajar itu tidak ada satupun murid ya kan yang berani duduk di tempatnya Pak Guru duduk. Wah, kalau murid sekarang jangan tanya, malah diambil kursinya untuk ance-ance ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Iya. Saking hormatnya kita ya kan. Saking memang peraturannya Subhan begitu Subhan ya.
peraturan kita ngaji ya. Bahkan andaikan di situ tidak ada guru kita Pak Rosa, tapi biasanya beliau duduk di situ. Lah itu kita harus berpikiran bahwa harus sama, bahwa beliau ada cara menghormati kita. Kalau kok di hati kita tidak sama, ketika beliau ada duduk di situ dan tidak ada, maka itu berarti takdim kita di hati kurang. Itu tandanya, Pak. Ya, rasa menghormati kita kepada ilmu, kepada guru kurang. Sama dengan kata sahabat Ali itu loh. Ada suatu ilmu kita sudah dengar 1000 kali ini, kita dengar lagi, alah sudah pernah, sama dengan itu. Nah, itu begitu ya. Nah, itu namanya ihanah, termasuk maksiatnya badan kita, yaitu istilahnya itu kita menghinakan kepada ilmu. Nah, itu ya. Nah, salah satunya kalau kita sekolah SD, SD. Apalagi kalau tentang ilmu agama Pak Janis ya. Kita tidak berani. Saya masih ingat waktu ngajar Pak, ngajar di yang di Anasir kada keliru ya. Jadi kebetulan yang sikok apa Pak Lupi, sikok kelas, di situ kelasnya kan enggak macam lainnya ulawus ya gitu enggak, tapi sipir, jurumiyah, imriti gitu bentuk kelasnya. Nah, waktu itu saya ngajar di imriti. Lah yang pas ngajar di jurumiyah enggak ada. Nah, kita tuh Pak Lupi cuman meletakkan songkok gitu ya di tempat apa itu, itu sudah ada yang ngomong sikok pun enggak ada Pak Lupi. Itu bentuk takdim kita kalau bahwasanya wong di situ ada kopiahnya guru sama dengan ada guru kita. Ada bangkunya guru kita di situ sama dengan beliau ada di situ. Saking takdimnya kita dulu kalau di pondok begitu. Nggak berani, nggak ada gitu loh. Nah, kalau sekarang jangan tanya gurunya ada. Tapi ya macam mana namanya zaman akhir macam itu sudah bagus ya kan itu. Kalau mu'alif rahimahullah itu dulu, makanya sudah merosot namanya adab atau tata krama kita atau akhlak kita sehingga kemanfaatan ilmu dan barokah ilmu kita menjadi berkurang. Kalau mu'alif rahimahullah, kawadil imamati au dawatil kitabati au hajarin ala dalika, fayahrumu maka hukumnya haram. Dalika karena demikian itu li'annahu karena sesungguhnya kita meletakkan atau menggunakannya tadi tempat guru kita, tempat kitab kita, tempat kitab guru kita segala macam itu ya dulu menunjukkan alal ihanati atas menghinakan. Wa iyaksuduha dan jika kok menginginkan daripada hal tersebut. Adapun ida kosoda, adapun ketika kok kita menginginkannya, masa sangat darurat penting. Fayakfuru maka termasuk mengingkarinya. Andaikan sengaja kita ibaratnya menggunakan bangku atau kitab atau apapun itu yang biasa untuk Quran, untuk guru kita. Kalau kita sengaja, maka itu kita termasuk kafir. Kalau kok kita nggak sengaja untuk menghinakannya, darurat umpama, maka itu termasuk menghinakannya, termasuk maksiatnya badan. Berat Mas Gendan ya. Nah itu begitu. Amma idakana. Adapun ketika ada alih hajatin karena adanya hajat kal hifdi seperti menghafal mintat yiririhi dari berhamburnya angin falabak maka tidak bahaya. Contoh begini, ini ada kitab kipas anginnya kenceng. Nah, terus saya letakkan entah apa di tas kitab ini supaya tidak melebar. Nah, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau kitab atau apa kita letakin ini pena atau batu di atas kitab itu, nah, maka itu termasuk daripada menghinakan daripada ilmu, menghinakan daripada syariat, menghinakan daripada kitab, menghinakan daripada mushaf. Loh, ini kan kitab biasa Pak. Ini ya, Quran itu ada dua macam Pak Lupi. Yang namanya Quran min haitsul lafdi, dari lafadznya, yaitu yang ditulis itu, yang dihafal itu Pak, yang dibaca terus itu namanya Quran yang dari lafadznya Mas Fikri. Lah yang seperti ini min Al-Quran min haitsu makna, dari maknanya. Lah ini tadi kan ada Qurannya Pak. Nah, diterangkan oleh para ulama kita. Maksudnya bagaimana sih? Oh itu loh. Lah dari kitab-kitab yang seperti ini, dari fikihnya segala macam itu adalah Quran min haitsu makna, dari arah
maknanya atau keterangannya atau maksudnya. Maka walaupun kita belajar fikih segala macam, kan tidak ada keterangannya Pak Lupi. Di Quran itu, cara rukuk bagaimana, syaratnya sholat bagaimana, syaratnya wudhu bagaimana, kan nggak ada. Yang ada kan famsahu biwujuhikum wa aidikum ilal marafiq. Tulisannya kan begitu. Tata caranya, syarat rukuknya nggak ada, kan gitu. Nah, itu dari lafadznya itulah, dari maknanya yang diterangkan para ulama ini. Itu loh Pak Lupi ya. Jadi ya Quran juga, tapi min haitsu makna. Nah, jadi jangan kok kecil hati. Nah, ya seolah-olah nanti dia mengaji apa sih anak kecil. Nah, itu. Yang seterusnya yaitu wa tamkinis sobi ghairul mumayyisi minhu wa takyirul manarul arti wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.